kuasa Allah Maha Tinggi.
Tuhan yang terus diwarnai oleh dinamika kehidupan. Ada waktu kita senang, ada pula waktu kita merasakan berduka. Yang pasti kasih Tuhan tidak pernah berubah. Itulah yang meneguhkan kita harus terus menjalani kehidupan ini, teguh dalam penderitaan. Tema yang akan menuntun kita dalam ibadah ini. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri, kita memuji muliakan nama Tuhan. Indahnya saat yang teduh. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu, Tuhan besertamu. Besertamu juga. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap kita lakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati, menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa.
Kita akan bermazmur bagi Tuhan lewat Mazmur 86 ayat 11 sampai 17. Kita akan baca secara responsoris pemimpin liturgi dengan jemaat. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, Dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. sebab kasih setiamu besar atas aku. Dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku. Dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, Panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. O puang-puang palempe komi talingami. Mari bersama-sama kita mendengarkan perintah mengasihi. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga ayat 9. Akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin.
Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, mari kita tunduk kepala, kita sama-sama datang mengaku akan dosa kita kepada Tuhan. Sejenak kita menoleh ke belakang, kita merenungkan hidup di hadapan Tuhan. Kita sadar bahwa ada tutur kata, ada perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga dalam hubungan dengan sesama, tentu ada kesalahan dan yang merusak hubungan, relasi, baik dalam keluarga maupun jemaat dan di tengah-tengah masyarakat. Diiringi musik sejenak, kita tunduk kepala dalam merenungkan akan hidup yang kita jalani ini. Kita hening sejenak. Saudara-saudara, marilah dengan sesal dan malu kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Atas dosa dan kesalahan yang kami perbuat, ampunilah kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab oleh satu kurban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Amin. Kita akan memberikan ungkapan syukur kita lewat pundi persembahan. Mazmur 86 ayat 12 mengantar kita memberikan ungkapan syukur kita. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya.
besarlah untungku, kita nyanyikan mengiringi pun di persembahan yang kita jalankan. Kita lanjutkan untuk penguangan natura, diperuntukkan untuk pembangunan. Silakan ditawar. Berapa? Berapa?
50 satu kali, 50, 100 satu kali, 2 kali, 100 3 kali. Masih ada, masih untuk pembangunan. Berapa tadi? 100, ada yang 100. 100 satu kali, 2 kali, 100 3 kali. Diulangi. Ini untuk panitia pengucapan syukur sekaligus penerimaan pendeta. Jadi tidak lama lagi kita akan pengucapan syukur dirangkaikan dengan penerimaan pendeta di Jemaat Kerambe. Silakan Devi, tawar. Pira 100 dah 2 tahun Pak Sipit alaman 100 dia 100 lu kan deh masih misaran. Iya. Iya, betul orang misa, sahabat misa dia orang bisa nih. Di tengah, 100 juga di tengah juga. Nah, ini lagi. Pira? Ini apa? 100 2 kali, 200 3 kali. Dia orang tua kita. Masih ada? Pira? 50 satu kali, 2 kali, 50 3 kali di depan. Nah, masih ada. Siapa lagi? Berapa? Dari belakang 50 satu kali, 2 kali, 50 3 kali di belakang saya ya. Di belakang jemaat juga belum ada yang ngomong, silakan, ini masih ada yang di belakang. Magas-gas saja depan teh. Pira? Coba angkat tangan. Pira? Tak kami. 53 kali di depan orang tua kita. Ya. Masih ada 2. Siapa lagi? 40, 50 2 kali, 50 3 kali. Ya, di samping. Ini yang terakhir. Berapa? 500 2 kali. Tak betul kendek kita aku sangat. 500 pentalon. Ya. Silakan diikat. Ya, itulah penguangan natura. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian dan mendukung program ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala berkat-berkat-Mu di tengah-tengah pekerjaan, pelayanan, dan juga di tengah-tengah keluarga kami. Bahkan segala usaha, ternak, kebun yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kelola. Dan kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami membawa sebagian dari berkat-Mu di hadapan-Mu saat ini. Tuhan memberkati dan menguduskannya sehingga dapat dipakai secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
persembahan pujian dari Bapak Cindi. Kepada Bapak Cindi disilahkan. Shalom, puji nama Tuhan. Sedikit kesaksian dari saya, 1 menit. Tadi pagi rupanya iblis itu senantiasa menghalangi kita ketika kita mau datang memuji menyembah Tuhan. Anakku nina tobung sunna mak pangalukan, nah terlambat mau sabak aku lan menerima tamu jo muka sampai ku seret ya. Tapi saya minta pengampunan sama Tuhan. Kemudian yang kedua oto no kanoni nonio mito no kamate josia to kupanurung pangalo onanya ya, karena itu cara iblis yang senantiasa menghalangi kita untuk mau datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu untuk pengampunan dosa ini saya akan membawakan satu lagu. Semoga Tuhan mengampuni saya di pagi ini. Sudah. Iya, Kosusi moto dan kesalahan teknis ini.
bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau selamatkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang kudus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku mengkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan? Sebagaimana hanya daku ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang kudus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, ya Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan? Sebagaimana
hanya daku ku berserah padamu. Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana hanya daku ku berserah padamu. Sebagaimana hanya daku ku berserah padamu. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Bagi Yesus kuserahkan seluruh hidupku. Membaca mendengarkan sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita mohon pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Tritunggal, Bapa Pencipta, Penyelamat dan Pemelihara kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan mungkinkan kami untuk kembali bersekutu di rumah-Mu yang kudus. Kami akan mendengarkan sabda-Mu di tengah-tengah persekutuan kami pagi hari ini. Tolonglah kami, biarlah kami mampu memahami apa makna firman-Mu kepada kami. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Dengarkan doa kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Pembacaan kita terambil dari Kejadian pasal 28 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-19a. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 19a. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik dari tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah dan tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi sama seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu dan yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan batu itu menjadi tugu, menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Bacaan yang kedua dari Roma 8 pasal 12 sampai dengan ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-25. Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-25. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, saya ulangi, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang
Segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Firman Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah Injil di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 24 hingga ayat 30 dan ayat 36 sampai 43. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan, ayat yang ke 36, cocok. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang itu ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Amin.
supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Shalom. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Selamat buat bagi Bapak Ibu, orang tuaku yang juga mengikuti ibadah secara live dari rumah. Ya, mungkin mereka tidak bisa datang ke gereja karena usia yang sudah lanjut ataupun mereka sedang sakit ataupun karena ada pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk bisa bersama-sama dengan kita dalam ibadah di gereja. Namun mereka mengikutinya dari rumah atau dari tempat kerja. Bapak Ibu, saudara-saudara, seminggu yang lalu telah dilaksanakan sidang Sinode Am Gereja Toraja dan telah selesai dengan baik. Semua peserta sudah pulang ke jemaat masing-masing membawa keputusan-keputusan untuk direnungkan bersama dan untuk dipraktekkan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas banyaknya keputusan yang diambil dan 5 tahun telah dipertanggungjawabkan oleh pengurus Badan Pekerja Sinode dan juga Badan Pertimbangan Gereja Toraja, Badan Verifikasi Gereja Toraja, dan semuanya bisa diterima dan kita bersyukur untuk pekerjaan pelayanan yang mereka sudah kerjakan. Dan kita pun bersyukur telah terpilih beberapa pemimpin-pemimpin kita untuk melayani menjadi pimpinan gereja Toraja dalam 5 tahun ke depan. Ya, kita terus mendukung dalam doa supaya gereja Toraja ini terus menjadi sarana berkat, membawa damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak zaman sekarang. Atas dukungan, kerjasama yang kita berikan tentu ini juga menjadi berkat buat para pengurus dan kita semua yang akan terus melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan. Itu sedikit Bapak Ibu pembukaan sebab saya baru pulang mengikuti persidangan. Jadi nanti kita bersama-sama akan bagaimana menjalani proses dalam keputusan yang sudah diambil bersama. Masih banyak yang relevan dan masih banyak dan ada juga yang perlu dibaharui dalam kepengurusan, dalam program-program gereja Toraja. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah hari Minggu dengan tema Teguh dalam Penderitaan. Bantang umpasan kamaparisan, bantang umpasan teguh dalam penderitaan. Bapak Ibu saudara-saudara, tentu saja tidak ada orang yang mau menderita. Atau adakah yang mau menderita dalam hidupnya? Tak elek. Taelu kusanga taulah morai kumoya tu katuan na lama susah. Tapi toh Bapak Ibu minta atau tidak minta, toh penderitaan, kesusahan, pergumulan, masalah hidup itu datang silih berganti dalam hidup kita.
Nah disinilah akan diberikan penguatan Bapak Ibu kepada kita secara khusus, kita sebagai orang yang percaya. Karena walaupun kita katakan kita ini orang percaya, tomatutuki, tokinaki, ya siang malam rajin beribadah, berdoa kepada Tuhan, tapi tak lepas juga yang namanya pergumulan masalah kehidupan itu menghampiri kita. Jadi kita akan dikuatkan melalui renungan kita hari ini. Kita harus teguh dalam penderitaan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita mau belajar bagaimana tetap tekun berdiri di tengah penderitaan dengan memandang kepada janji kemuliaan masa depan dari Tuhan. Kalau bacaan-bacaan kita tadi sudah memberikan penjelasan kepada kita, karena itu mau memperjelas pertama apa sesungguhnya status kita ini. Siapa kita sehingga kita harus teguh dalam penderitaan. Apa yang menjadi modal kita sehingga kita harus teguh dalam penderitaan, kita tidak putus asa, kita tidak lari membelakangi Tuhan. Karena sepertinya kita sia-sia dalam beriman. Tapi di sini dalam Roma sebagai bahan utama kita Bapak Ibu, status kita diperjelas bahwa kita ini bukan orang-orang sembarangan. Kita ini adalah anak Allah, kita ini pewaris kerajaannya. Mewarisi kerajaan Tuhan, karena itu kita bukan mau menyepelehkan diri kita sebagai orang yang sudah dipilih, orang pilihan Tuhan. Itu khotbah minggu lalu. Paulus mengingatkan jemaat Roma bahwa mereka sudah punya status baru di dalam Kristus. Bahwa ketika mereka mendapati penderitaan, sebab mereka telah dipimpin oleh Roh, ada Roh Tuhan yang selalu setia menyertai, memimpin mereka. Dalam ayat 14 sampai 15 bahwa kita tidak lagi hidup di bawah ketakutan karena dosa. Karena kita ini semua adalah anak atau ahli waris. Kumo bisa metambal aku puang matua kumo ya Abah, ya Bapa. Abba itu dari bahasa Ibrani yang artinya ya Bapa. Ini hubungan yang sangat intim antara anak dan ayah kandung. Jadi bagaimana Paulus melihat bahwa kita itu tidak boleh segan-segan membangun hubungan relasi kita dengan Tuhan, sebab kita ini sudah menjadi anaknya. Dak mau tamat taku, dak mau tasegan, kumua para lu pikir kala rampom bahwa teka Tuhan tamu kata dosa. Tapi ada jembatan yang sudah terhubung melalui kasih Kristus sehingga kita berhak untuk memanggil dia Bapa lagi. Jadi itu kita ke untam baik puang ambek, waktu Bapa itu berarti kita itu sangat dekat dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu dekat, karena itu kita layak memanggilnya Bapa. Kalau seorang anak panggil bapaknya namanya, sengak-sengak itu. Kalau namanya dipanggil sepertinya anak-anak. Kalau anaknya panggil Pak, wah dekat sekali ya. Papa, itu kan hubungan yang sangat dekat. Batin yang melekat satu sama lain. Ya, karena itu seperti itu kata Paulus, kita itu berhak menerima janji Allah dan berhak memanggil Allah itu sebagai Abah atau Bapa. Ini pengakuan yang sangat intim, penuh kasih dan aman antara seorang anak dan ayah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, sekali lagi kita adalah anak Bapak Ibu. Kita adalah anak, bukan budak.
bukan seorang yang disepelehkan atau seorang yang tidak dihargai, seorang yang tidak mau didengarkan panggilannya, sapaannya. Tetapi kita ini adalah waris, ahli waris, yang akan mewarisi segala kemuliaan Bapa kita melalui Yesus Kristus. Ya, tetapi tentu itu bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Wah kita ini anak, kita ini ahli waris, maka titik sampai di situ. Tetapi ada tanggung jawab yang diberikan kepada kita orang percaya. Tanggung jawab sebagai anak. Bahkan bagaimana seorang anak itu harus siap menderita bersama-sama dengan dia. Kalau seorang anak itu hanya mau menerima kekayaan ayahnya lalu menghambur-hamburkannya, lalu sudah itu tidak mau tahu ayahnya itu bagaimana, ayahnya itu punya masalah, tidak punya sesuatu yang saya harus bantu, saya harus ada dengan ayah saya. Bagaimana rito kasugiranna, barang apana lakualah. Tapi tak aku murai lantandai ku mau apa menapoga uambeku. Apakah dia perlu saya mendampinginya sebagai anak? Apakah saya perlu merasakan apa yang ayah saya juga rasakan sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai anak? Itu yang pertama Bapak Ibu. Dan yang kedua, apa perspektif kita atau apa cara pandang kita, bagaimana kita memahami, bagaimana kita melihat salib itu sebagai lambang penderitaan dengan kemuliaan yang menunjuk pada keagungan kasih Allah. Mbalakwani tatire kumwayatu, salib penderitaan bukanlah sesuatu jalan untuk membinasakan, menghancurkan kita. Sebab salib itu sendiri, Yesus yang tersalib, tetapi tidak mati seterusnya, tetapi melalui salib itu, dia menanggung segala penderitaan kita dan dia mati lalu bangkit kembali. Ayat 18 dalam Roma, pembacaan kita tadi, nakua, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kecil, kacang-kacang rito, kamasusan kamapardisan tu mialami. Belanda, kayak dibandingkan itu Pak Kaboro, Pak Kamase, tulana papayan puang lako kalemi, tidak sebanding. Karena itu jangan berputus asa, jangan tinggal diam dalam penderitaan itu. Karena ada sesuatu yang lebih besar, laus samboy tudiona, kama parisamis ya, kama pak dirami penderitaan. Di sini diberikan ilustrasi oleh Paulus. Ada kita akan mengeluh, kita akan sakit, seperti sakit bersalin. Nah, jadi ya tuh Pak Adi nambah susi itu tomanguria. Ya kalau perempuan mau bersalin Bapak Ibu, saya kira ibu-ibu semua sudah rasakan ya yang sudah pernah melahirkan. Kalau bapak-bapak mungkin belum, bukan belum ya, tidak merasakannya, tapi usaha nanti tuh pasangan-pasangan ketika bagaimana ia melahirkan, begitu sakit. Itulah gambaran penderitaan yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Tapi nakua Paulus kumua tak pernah bisa lah dibandingkan toku. Tudiona kamala abiran na puang, Pak Kaboro na puang, tu lana papayan lako kamu. Jadi kamala abiran, kemuliaan itu akan menimbulkan sukacita dan pengharapan yang lebih besar dari penderitaan yang sudah kita alami di sini.
Jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang akan datang pada diri kita, pasti kita selalu setia tunggu. Bapak Ibu. Ada janji-janji yang akan nyata pada kita. Oh, lah dikampai, payan siara kata. Kita tidak menjadi orang-orang yang cuek, ya. Asal-asalan. Tapi kita akan fokus, konsentrasi, setia dan teguh. Walau banyak cobaan, tantangan datang pada kita. Banyak gangguan, banyak yang akan mengalihkan pikiran kita. Tapi bagi orang yang setia menanti dalam pengharapan, tentunya ia akan tetap teguh di dalam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau dalam kitab Mazmur tadi, bagaimana dia sebagai seorang yang setia kepada Tuhan menghadapi musuh atau orang-orang yang sombong yang ingin mencabut nyawanya, tetapi ia tetap teguh. Dia terancam, dia tersakiti, dia dihina, tapi tetap teguh dalam imannya kepada Tuhan. Yakub, Bapak Ibu. Yakub tadi dalam kitab Kejadian kita lihat bagaimana Yakub itu seorang yang menderita dalam pengembaraannya. Menderita karena terhukum oleh dosanya sendiri. Dia akan dibunuh oleh kakaknya. Kenapa? Karena Yakub ini sudah menipu kakaknya. Mengambil hak kesulungannya. Memanfaatkan kelemahan Esau. Esau itu kan kita belajar minggu lalu Bapak Ibu, Esau itu ya demi sepiring sup kacang merah dia menjual hak kesulungannya. Yakub menderita dalam pengembaraan, lari dari rumahnya, takut akan dibunuh. Tetapi Allah tidak membiarkan dia. Sebab ada janji yang sudah diberikan kepada Yakub. Yakub bermimpi di suatu tempat, batu menjadi alas kepalanya. Dan disitulah sungguh ia merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Kumata'na tampe puang meski dia merasa menderita. Ada penyesalan karena dosanya. Ada ketakutan, ada ancaman. Tetapi Tuhan masih tetap melihat. Ya matuna kowe puang lako. Aku akan menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ini Bapak Ibu mau mengatakan kepada kita bahwa penderitaan itu tidak pernah membatalkan penyertaan Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, ya walaupun dalam dunia ini begitu banyak cobaan dan tantangan yang kita hadapi. Seperti dalam perumpamaan lalang di antara gandum. Banyak lalang-lalang yang hidup di antara kita, gandum-gandumnya Tuhan. Tapi meskipun Tuhan mengizinkan keduanya tumbuh, kita hidup bersama. Tapi ada waktu di mana lalang dan gandum, iblis dan anak-anak Allah akan dipisahkan pada waktu penuaian di akhir zaman. Maka mereka yang hidup sebagai anak-anak Allah yang setia, mereka akan dikumpulkan di suatu tempat yang indah. Bagi lalang, ya anak-anak iblis akan dibakar di dalam api yang menyala-nyala. Jadi Bapak Ibu saudara kita itu sedang diuji dengan lalang itu. Kita sedang diuji dengan hal-hal yang mungkin bisa sekejap akan menjatuhkan iman kita. Batu di komani, daripada mas susah koin dia itu, pogau bang amite, jalan pintas, tapogaui. Padahal itu adalah dosa. Padahal itu berbahaya bagi anak-anak Tuhan. Tapi
demi untuk mau lepas dari penderitaan, kama susan, tapogo obang kami, tak sia tontiro ki. Itu kan bisa kita jatuh Bapak Ibu. Karena kita tidak mau teguh dalam penderitaan, mengikut Tuhan. Tapi ketika kita mengikut Tuhan walaupun kita harus menderita, itu tidak sebanding dengan kasih kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ada hadiah bagi orang-orang yang teguh setia dalam penderitaan. Dia harus jujur, meskipun dia harus kehilangan. Nah, banyak orang katakan sekarang ini, kalau kita terlalu jujur, Ibu, susah juga ya hidup sekarang. Kalau kita terlalu baik, apalah dia Pak. Mungkin kita terima banyak di dunia ini, tapi nanti, kita nol, nihil dapatnya. Nah, tapi kalau kita percaya seperti firman Tuhan katakan, muira katote mau tak apa-apa, muira kasih diri. Yang penting itu halal, jujur. Tapi walau banyak kita dapatkan sekarang, tapi itu tidak berkenan kepada Tuhan, kita akan ditempatkan seperti lalang, akan diikat dan dibuang ke dalam api. Yang mana kita mau pilih? Hidup enak-enak sekarang, tapi nantinya kita ditempatkan di tempat seperti lalang. Tapi mungkin kita merasa susah-susah dulu, meskipun kita menjadi orang percaya yang baik, tapi kita susah-susah, ya enggak apa-apa. Karena kita akan mendapatkan kemuliaan yang lebih besar dari apa yang kita alami sekarang. Kiranya firman Tuhan Bapak Ibu menjadi kekuatan, semangat baru dalam hidup kita, untuk kita tetap teguh dalam penderitaan, teguh di dalam Kristus, di dalam menyatakan kesaksian kita di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita hari ini ada beberapa poin akta khusus yang akan kita alami. Pertama, kita akan menerima saudara kita Arvin Sulo dan akan meneguhkan CD. Saudara Arvin Sulo, saya persilakan berdiri. Saudara dari aliran gereja gereja lain yang akan menerima atau masuk ke dalam gereja Toraja, dan saudara akan diterima sesuai dengan pengakuan saudara nanti. Ada pertanyaan yang saudara akan jawab sebagai tanda bahwa saudara bersedia. Saudara sudah diberikan bimbingan beberapa kali dari gereja, dari majelis gereja, untuk saudara pegang teguh apa yang saudara akan imani, apa yang akan saudara pegang teguh, percaya, akui dan janjikan. Kita mulai dari penerimaan saudara dulu. Oleh pimpinan Roh Kudus, saudara telah datang di sini untuk mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya, pengakuan gereja Toraja, agar supaya nyata bahwa saudara dengan tulus ikhlas hendak menjadi anggota gereja Toraja. Maka saya mempersilakan saudara untuk menjawab pertanyaan berikut. Pertama, percayakah saudara dengan sungguh bahwa semua kitab dalam perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu-satunya firman Allah yang memuat pengajaran yang sempurna untuk kehidupan yang kekal dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang satu-satunya? Apakah jawab saudara Arvin Sulo, apakah saudara percaya? Iya, saya percaya. Baik, yang kedua, mengakukah saudara dengan sungguh bahwa menurut firman Tuhan, Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan orang-orang dewasa dan dengan anak-anak, sehingga walaupun anak-anak itu belum mengetahui arti baptisan kudus,
mereka tidak boleh ditegahkan daripada menerima tanda meterai anugerah Tuhan itu. Apakah jawab saudara Arvin? Apakah saudara mengaku? Iya, saya mengaku. Dan yang ketiga, berjanjikah saudara dengan sungguh akan memegang teguh pengajaran firman Tuhan, mengasihi dan melayani Tuhan dengan setia, melawan dosa dan segala keinginan jahat, dan bersedia mentaati pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja, serta tunduk dan patuh di bawah nasihat dan teguran gerejawi. Apakah jawab saudara, apakah saudara berjanji? Iya, saya berjanji. Baik, terima kasih. Jemaat menjadi saksi dalam pengakuan saudara Arvin. Kita masuk pada pelayanan CD. Ada 3 lagi pertanyaan Arvin untuk Arvin jawab. Arvin juga sudah mendapatkan katekisasi secara kilat ya, untuk dinyatakan sebagai anggota jemaat Gereja Toraja yang dewasa. Ya, karena itu akan diteguhkan pada hari ini. Ada pertanyaan bagi Arvin untuk dijawab kembali. Pertanyaan pertama, percayakah saudara kepada Allah yang Esa dan yang juga Tritunggal, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintahkan dan memeliharakan ciptaannya kepada Allah Anak, yaitu Yesus Kristus Allah benar dan manusia sejati juru selamatmu, yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, kepada Allah Roh Kudus, penghibur, yang memimpin saudara pada segala kebenaran, menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apakah jawab saudara? Apakah saudara percaya? Iya, saya percaya. Yang kedua, mengakukah saudara akan memegang teguh dan tetap setia pada pengajaran firman Tuhan sesuai dengan pengakuan gereja Toraja, dan bahwa saudara ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kemurnian pengajaran itu? Apakah jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Iya, saya mengaku. Dan yang ketiga, berjanjikah saudara akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa, serta takluk di bawah teguran gereja apabila saudara jatuh ke dalam dosa? Apakah jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Iya, saya berjanji. Baik. Ada ayat yang saudara akan bacakan untuk kita? Silakan dibacakan. Ibrani 13 ayatnya yang ketiga, Ibrani 13 ayatnya yang kelima berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Baik, maka sesuai dengan pengakuan saudara, maka saya sebagai hamba Tuhan dan kita semua saat ini akan meneguhkan saudara menjadi anggota dewasa Gereja Toraja. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam diri kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara, Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan akta perjamuan kudus. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Saudara-saudara dan anak-anakku, sebagai keluarga Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkannya kepada Tuhan. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah kita dalam doa. Sungguh patut kita bersyukur dan memuji Tuhan Allah kita. Kami memuji-muji-Mu ya Tuhan Bapa yang kudus. Kami mengucap syukur atas segala kekayaan bumi-Mu yang sungguh amat baik. Engkau mencipta kami seturut dengan gambar dan rupa-Mu, serta mengutus kami merawat bumi sebagai rumah bersama, agar kami dapat hidup bersama dengan saling mencintai, seperti Engkau mencintai kami dan seluruh ciptaan. Sekalipun kami berdosa dalam kasih-Mu yang tidak terbatas, Engkau mengampuni dosa kami, dan Engkau tetap setia pada perjanjian-Mu. Engkau membebaskan dan menuntun umat pilihan-Mu dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Engkau mengutus para nabi dan banyak orang yang setia kepadamu untuk memanggil umat-Mu untuk berjalan bersama ke jalan kebenaran-Mu. Ketika saatnya tiba, Engkau mengaruniakan Yesus Kristus anak-Mu sebagai jalan kebenaran dan hidup. Kami bersyukur karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami terus mengenang dan ingin hidup di dalamnya bersama anak-anak kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita lakukan suara Yesus ku dengar. Saudara-saudara, Yesus Kristus sendiri menerima baptisan dan peneguhan dari Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan kepada yang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah
datang. Pada hari Ia akan diserahkan, Yesus Kristus menganugerahkan perjamuan kudus untuk mengenang dan merayakan kematian dan kebangkitannya. Saat itu Yesus Kristus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Sesudah makan ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku." Di sini kita mengenang dan merayakan karya penyelamatan dari Allah dalam Yesus Kristus dan mempersembahkan pujian kepada Allah. Ya Yesus Kristus, kematian-Mu kami beritakan, kebangkitan-Mu kami rayakan, kesempurnaan kerajaan-Mu kami nantikan. Ya Tuhan, Allah semesta alam, Engkau hadir di dalam perjamuan kudus ini melalui Roh-Mu, agar kami dipersatukan dengan Yesus Kristus dan dengan semua umat-Mu di berbagai tempat. Dengan demikian kesatuan dalam Kristus dapat benar-benar terwujud. Taruhlah firman-Mu dalam hati dan mulut kami, agar kami mampu menjadi murid-Mu yang setia, membawa pengharapan di tengah keluarga dan masyarakat, hingga Yesus Kristus datang kembali dalam kesempurnaan kerajaan-Nya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baptis dalam Roh Kudus dan Kristus sebagai anak Allah, marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena kamu kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus. Supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati kita melekat kepada roti dan anggur yang kelihatan ini. Melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, roti yang telah kita pecahkan ini persekutuan kita dengan Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Ambillah dan makanlah. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini sebagai persekutuan kita dengan darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu sekalian.
Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 6 ayat 5 dan 6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita membawa persembahan syukur kita, Bapak Ibu. Kita kembali menyanyikan lagu. Kita akan membawa lagu Sekarang Aku Datang Membawa Dosaku Dengan Sesal dan Malu Berbalik Padamu. Sekarang aku datang membawa dosaku dengan sesal dan malu berbalik padamu. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Ya Tuhan, aku sujud di kaki salib-Mu, memohon pengampunan, hapuskan dosaku. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus engkau dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya.
Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mengaruniakan kami perjamuan kudus-Mu. Engkau sudah mengaruniakan anak-Mu menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami. Dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Engkau mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik. Dan menguatkan iman kami dengan mengaruniakan Yesus Kristus dalam perjamuan ini. Ya Tuhan dan Bapa yang setia, kami mohon supaya oleh pekerjaan Roh Kudus, perjamuan kudus ini menguatkan iman kami dan persekutuan kami di dalam Yesus Kristus. Kami juga bersyukur Tuhan bersama dengan anak kekasih kami yang telah menerima peneguhan sidi, bahkan telah rindu untuk bersama kami dalam persekutuan gereja Toraja. Arvin Suloh, kiranya Engkau memberkati dan dia tetap setia teguh dalam imannya, menjalani kehidupan iman dengan baik dan senantiasa takut akan Tuhan. Dalam kedewasaan imannya, ia terus mempertahankan iman itu menjadi tanda bahwa ia sudah memahami dengan benar hidup berpegang teguh di dalam Engkau. Bapa di sorga, terima kasih bersama dengan seluruh anggota jemaat Tuhan. Kami datang bersyukur untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami yang telah berulang tahun memperingati hari kelahirannya di tanggal 13 hingga tanggal 19 Juli minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk kecukupan hidup, untuk segala perkara yang boleh dijalani dalam sepanjang tahun hidup mereka. Kiranya dengan setia tetap kuat dalam iman dan memegang teguh apa yang menjadi ajaran dan kehendak Tuhan dalam hidup kami sebagai yang bersyukur kepadamu. Bersyukur bersama dengan Bapak Hendrik Leda, Nenek Messi, Bapak Toting, Nenek Renal, Nenek Marin, Bapak Noven, Bapak Julianus, Mogi dan Paulina yang juga sudah memberikan persembahan syukur berupa natura ataupun persembahan secara tunai. Kami bersyukur semua boleh dapat dipersembahkan karena Tuhan berkenan. Kami bersyukur Tuhan dalam hidup kami, Tuhan karuniakan kami semua kesehatan, semangat kerja, tanggung jawab kami dalam rumah tangga ataupun dalam pekerjaan sehari-hari kami. Tuhan memungkinkan kami untuk bisa membangun usaha kami, pekerjaan kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami kesembuhan, pemulihan dari segala pergumulan karena sakit, penyakit. Kami percaya Tuhan Engkau sumber kesembuhan dan selalu mendengar doa-doa harapan setiap orang yang datang kepadamu. Sehingga hari ini kami boleh bersyukur bersama dengan Bapak Benyamin Salu yang lama tidak bertemu dan berkumpul dengan kami karena sakit, tapi kami sudah bersama-sama dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk pemulihan-pemulihan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami terus berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang saat ini masih sedang bergumul karena sakit. Yang di rumah sakit kami berdoa membawa Bapak PT Pakan di rumah sakit Elim, Ibu Veronica di rumah sakit Elim, Bapak Yakintan di Rerung, Mama Kevin, Bapak Petrus Alexander, Bapak Markus Basang, Ibu Nimpa, Nenek Eka, Bapak Diel, Nenek Hari, Mama Hari, Ibu Dorce Pasaka, Ibu Justin Rampo, Kakek Prisil, Mama Dandi, Ray, Bapak Mendila Pongpadati, Nenek Pael, Nenek Leda, Bapak H. Parinding, Nenek Riel, Nenek Yanto, Nenek Diel, Mama Debi, Bapak Joni Patete, Mama Ade, Mama Dewi. Mereka dirawat di rumah sakit di Makassar, di berbagai tempat, dalam masa tua, dalam keterbatasan
fisik mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau selalu menjamah tubuh-tubuh mereka, memberkati usaha pengobatan yang sedang diberikan kepada mereka, sehingga ada jawaban yang terbaik, ada kesembuhan, ada pemulihan kesehatan bagi mereka. Berdoa pula untuk keluarga-keluarga yang sedang berduka cita. Kami berdoa ya Tuhan, jikalau hari kemarin Engkau memanggil orang tua kami, kakek terkasih, kakek Rena atau Bapak David Toding, dari tengah-tengah keluarga, dari tengah-tengah jemaat, dari tengah-tengah lingkungan di mana dia berada. Berkati keluarga yang berduka ditinggalkan oleh kekasih hati mereka. Dan begitu banyak keluarga yang sedang menghadapi duka cita atas kehilangan salah satu anggota keluarga, orang tua ataupun pasangan hidup mereka. Tuhan, Engkau menolong dan menghibur yang berduka, sebab di dalam Engkau ada penghiburan yang sejati. Berdoa juga ya Tuhan untuk persiapan untuk pelaksanaan acara pemakaman jenazah orang tua kami, almarhumah Ibu Ruga atau Nenek Andre, yang rencana akan dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21. Kiranya dalam rangka pemakaman ini seluruh rangkaian acara berjalan dengan baik. Semua keluarga tetap siap di dalam melaksanakan acara ini. Bahkan seluruh pihak yang Tuhan libatkan dapat menjadi alat di mana ada penghiburan, ada penguatan, akan diterima oleh segenap keluarga. Seluruh rangkaian acara Rambu Tuka, Rambu Solok yang akan berlangsung di dalam minggu ini, bahkan minggu-minggu ke depan, kami berdoa Tuhan berkati semua keluarga, berkati jemaat, berkati majelis gereja, pemerintah yang terlibat di dalam pelaksanaan seluruh rangkaian acara yang direncanakan bersama-sama. Kiranya semuanya berjalan dengan baik dalam tuntunan dan kuasa kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Jelita telah melahirkan dengan selamat. Kami bersyukur Tuhan memberikan lagi anugerah dalam rumah tangganya. Tuhan berkati sebagai orang tua untuk bisa mendidik dan membesarkan anugerah Tuhan ini dalam hidup rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk rencana pengucapan syukur panen dirangkaikan dengan penerimaan pendeta baru dalam jemaat Karambe di sini. Engkau tahu kerinduan kami semua jemaat bahwa jika Tuhan berkenan akan ada lagi satu tenaga pendeta akan datang dalam jemaatmu di Karambe ini. Tuhan mudahkan setiap rencana untuk pelaksanaan penerimaan kiranya berjalan dengan baik dalam tuntunan Tuhan. Tuhan cukupkan segala biaya yang digunakan untuk pelaksanaan acara ini. Biarlah berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami, rencana kami hari ini kami bawa kepadamu. Lindungi kami, sertai kami dalam menjalaninya, dan biarlah di dalam semuanya itu kami terus hidup melibatkan Tuhan. Berkati pemimpin kami, bangsa dan negara kami. Di dalamnya nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan para pemimpin bangsa kami akan terus menjadi pemimpin yang baik, bijaksana, dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, ini permohonan kami. Dengarkan kami yang datang kepadamu, kami datang di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 19 Juli 2026. Pertama-tama diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah memberitakan firman pada ibadah saat ini. Tuhan kiranya memberkati Ibu dalam setiap tugas dan tanggung jawab dipercayakan kepadanya. Juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang turut mengambil bagian dalam ibadah saat ini sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Warta jemaat Minggu 19 Juli 2026. 1.
Perjamuan Kudus Jemaat Karambe dilaksanakan hari ini 19 Juli 2026 dalam semua jam ibadah. Juga sebentar sore akan dilaksanakan ibadah Perjamuan Kudus. Yang kedua, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa panitia pengucapan syukur dan penerimaan pendeta Petranelius Ranu Parate STH akan mengadakan aksi kue dengan harga 20.000 per pak per kotak di depan gereja hari ini, Minggu 19 Juli 2026, selesai ibadah jam 6 dan 9. Mohon dukungan dari anggota jemaat. Ketiga, sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan Rabu 22 Juli 2026 pukul 20 melalui YouTube Jemaat Karambe, Pelayan Penatua Serilimbu STH. Keempat, penerimaan dan peneguhan CD Saudara Arvin Sulo dilaksanakan Minggu 11 Juli 2026 pukul 9 seperti yang telah kita saksikan bersama. Kelima, ibadah penghiburan almarhumah Ibu Ruga atau Nenek Andre, Senin 20 Juli 2026, doa pagi pukul 8, ibadah penghiburan pukul 17 atau jam 5 sore. Selasa 21 Juli 2026, ibadah pemakaman pukul 11. Keluarga meminta PWGT dan PPGT untuk membantu keluarga Senin dan Selasa pagi. Keenam, ibadah penghiburan almarhum Bapak Palidan Sarungallo Rabu 22 Juli 2026 pukul 17 yang akan dilayani oleh Jemaat Karambe, berkumpul di Rura dan berangkat pukul 16 atau jam 4 sore. Persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk Selasa 28 Juli 2026 dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Juli 2026 pukul 16. Pemimpin persiapan Pendeta Dr. Sulaiman Manguling MTH. Kedelapan, disampaikan kepada anggota semua pemegang kekayaan jemaat bahwa verifikasi akan dilaksanakan minggu depan, karena itu diharapkan kepada ketua, sekretaris, bendahara untuk mempersiapkan pembukuannya. Kesembilan, berita duka. Telah meninggal dunia Bapak David Toding atau Kakek Rena di Rumah Sakit Elim pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 di Rumah Sakit Elim. Ibadah penghiburan hari ini, Minggu 19 Juli 2026 pukul 18 atau jam 6 sore. Demikian warta jemaat, atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, mari mendengarkan petunjuk hidup baru. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amin. Juga melimpahmu
saudara-saudara, pergilah, beritakanlah firman Tuhan. Teguhlah dalam iman sekalipun kamu menghadapi pergumulan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Kita nyanyikan sebagai nyanyian syukur sekaligus sebagai nyanyian penutup dalam ibadah kita pada siang hari ini. Di badai topan dunia. Demikianlah ibadah kita, marilah kita masing-masing bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ya, informasi tambahan bahwa tempat ibadah sebentar sore itu diadakan di kelompok Keram ya. Ya, jadi rumah duka di rumah kedua setelah kantor Lembang Rini Batu. Ya, pas di pendakian. Ya, itu tambahan dari kami. Terima kasih. Jam 6.
kuasa.